problemnya di rack steer. Nah, Rack steer, jadi sil-silnya itu udah bocor. Sebenarnya bukan karma sih bang. halo, balik lagi di channel gua. Nah, jadi hari ini gua mau ke bengkel ya. Sebenarnya ada problem sih di mobil gua ini, yaitu problemnya di power steering ya. Sebenarnya kemarin-kemarin gua pergi-pergi ke kampung gitu ya, bolak-balik. Sebenarnya mobil ini tuh ada sedikit problem. Ya, problemnya itu ada masalahnya di power steering ya. Jadi power steering gue tuh ada sedikit rembes ya, bukan sedikit kali ya, lumayan sih. Gue sampai beberapa kali ngisi-ngisi minyak power steeringnya itu, sampai kalau dipakai jarak jauh lumayan sih, banyak ya ngisinya. Kayak semacam kemarin gue pakai pulang ke Tasik itu lumayan ya. Jadi beberapa akhir ini tuh mungkin beberapa bulan ya, gue udah menghabiskan 3 liter minyak power steering karena ada rembesnya itu. Sebenarnya kemarin gue ngira tuh dari selang high pressure-nya ya, dan ternyata setelah gue cek-cek lebih detailnya itu sebenarnya tadi gue cek ada genangan minyak power steering tuh di karet boot ya, dan kemungkinan besar kendalanya atau problemnya itu ada kebocoran di rack steer. Yaudah, sekarang kita lanjut aja ya. Nah, jadi gue udah sampai di bengkelnya si Om Oto ya, Om. Iya. Jadi yang kalau teman-teman kalau kemarin udah sempet ngelihat video gue mungkin ya, dari video sebelumnya gue sebenarnya udah pernah ke tempat ini, bengkel ini yang benerin twin cam ya waktu itu ya, Om. Nah, jadi waktu itu mungkin apa ya, karma sih gue pakai ngebahas mobil gue ya. Biasanya kan gue waktu itu ngomongin masalah kelemahan dan kelebihannya masing-masing mobil ya. Kebetulan waktu itu gue ngomongin mobil gue yang all new. Kebetulan kelemahannya gue bilang dari power steering ya, Mas Bro. Dan hari ini ada kendala di mobil gue atau problem ya. Ya bener, memang di power steering. Dan kemungkinan problemnya di mana, Om? Tadi udah sempet dilihat kan sama Om? Udah dicek, problemnya di rack steer. Nah, Rack steer, jadi sil-silnya itu udah bocor. Sebenarnya bukan karma sih bang. memang Tapi udah cenderungnya emang udah usia. Usia ya, benar. Semua pasti ada usianya. Betul. Namanya karet-karet pasti ada usianya. ya, betul. Kalaupun bukan karena usia, faktor lain biasanya karet boot sobek, kemasukan air, itu udah nggak ngikutin usia lagi. Itu namanya apes. Gitu aja udah. Iya benar. Nah, jadi hari ini mungkin bakal dibenerin lah sama si Om Oto sendiri. Kebetulan gue udah nyampe di tempatnya dan kebetulan si Omnya lagi santai banget nih. Tadi gue juga udah sempet calling dulu ya. Iya. Gue nanya dulu kan di sininya lagi sibuk apa enggaknya. Kebetulan lagi bisa untuk nanganin mobil. Jadi mungkin dimulai aja ya, Om. Boleh? Oke, siap. Langsung kita mulai. Udah, kita lihat prosesnya ya.
Nah, jadi setelah dibongkar gimana boy? Ininya apa? Ternyata Masalahnya. kerusakannya itu karena ditimbulkan korosi gelasnya korosi, kelihatan Oh iya. korosi. Dia disebabkan karena ini karet bootnya itu sobek, karet pelindung debunya sobek, maka dia kemasukan air jadi timbullah korosi. Otomatis sisilnya itu rusak karena dia gesekannya nggak halus, gesekannya kasar. Pas ketemu di sini dia gesekannya kasar, jadi bibir silnya ini luka, makanya dia bocor. Sebenarnya sil masih bagus, kalau dia nggak luka ini aja dia nggak bakal bocor. Jadi memang penyebabnya gara-gara ya ada air kali ya? Iya. Masukan air yang bikin kemasukan air sebenarnya. korosi. Jadi sebenarnya kita harus lebih hati-hati masalah karet boot ya sebenarnya ya buat Bukan perawatan. cuma buat pelindung debu, tapi dari air kan juga air juga masuk gitu. Dia harganya nggak seberapa. Cuma kalau kita nggak cek dia ada rusak mengajar genangan air, udah masuk bocor dan karatan. Itulah jadi harus kita lebih sering ngecek atau lebih Nah. teliti ya. Intinya perawatan power steering tuh kita harus sebisa mungkin lebih teliti ya pengecekan. Nah, jadi ini kan udah ketahuan ya bro, si ininya bocor. Nah terus jadi menurut lo gimana? Baiknya ya di headroom. Headroom Jadi kalau di headroom itu diameter nanti tidak berkurang. tidak berkurang. Kalau cuma sekedar ada yang kadang, oh bang ini aja dibubut aja, dihalusin. Kalau dihalusin kan otomatis mau berdiameter ini yang luka. Jadi dia diameternya pasti berkurang, entah 0, berapa ikutin diameter yang luka. Nah otomatis nanti usia hasilnya nggak bakal nahan. Tapi kalau bagusnya tetap di headroom. Headroom ya. Jadi biar diameter nggak berubah, tetap sesuai sama seal standarnya dia. Ya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kita bubut nih ya, pertanyaannya itu jangka waktunya kira-kira awetnya seberapa lama sih? Kalau cuma dibubut itu kisaran 2 tahunan. Kurang lebih 2 tahun. Asal Cuman hasilnya original ya. tapi untung-untungan ya, mungkin ada yang lebih, ada yang bisa aja kurang ya, tergantung pemakaian lagi, balik lagi ya. Tergantung pemakaian. Cuman saran dari lu bagusnya di Bagusnya tetap di headroom aja. headroom. Nah, jangka waktunya kalau di headroom Kalau di headroom ini kita bicaranya normal ya. Normal. Kalau ini kan kerusakannya nggak normal karena karet bootnya rusak. ada bocor ya, Ada bocor karet sobek. boot. Kalau kita bilang normalnya kalau udah di headroom itu bisa 5 tahunan terkuat. Sealnya original. Original. Seal catatan original Catatan semua. seal harus original ya. Terus yang tadi itu, pokoknya di luar kendala yang lain kayak karet boot itu yang bikin gak awet sebenarnya sih. Iya. Karena karet boot bocor, air nyipret masuk, jadi korosi. Akhirnya dialah yang jadi korban ya. Nah, jadi balik lagi ya, untuk masalah perawatan power steering tuh coba, udah pastilah teman-teman mungkin ada ya. Contoh yang waktu itu benerin twin cam ya. Ada kan yang temen yang komen, "Bang, sebenarnya ada tips and triknya nggak sih masalah merawat power steering?" Tips dan trik sebenarnya ada perawatan ya. Kadang yang buat perawatan buat hidrolik itu paling orang kadang nyaranin kan buat kuras minyak. Kuras minyak. Sebenarnya itu juga pro kontra ya, udah saya bilang dulu kan. Pro kontra, ada yang bilang, "Oh kan nggak dikuras nggak masalah, di situ nggak ada pembakaran, nggak ada kurang." Ya. Memang kalau emang udah lama itu bukan berkurang, itu nggak bakal berkurang. Cuma dia jadi lebih encer. Udah nggak baik lagi lah ya. Udah kentalannya itu udah berkurang. Makanya kalau buat perawatan ya dikuras lebih baik. Kalau nggak dikuras ya nggak masalah. Jangka waktu berapa lama? Itu kalau bisa dikuras paling 20.000 kilo. 20.000 kilo. Kalau hitungan bulan, tahun? Setahun lah. Setahun ya, setahun sekali lah minimal ya, setahun sekali kurang lebihnya ya kita menguras si minyak power steering ya.
Selain dari menguras, yang tadi lo bilang seperti ngecek di bawah-bawah ya. Itu poin penting itu. Nah. Kadang orang lalai, kadang oh itu kan hal sepele lah, cuma karet ini. Nah. Itu kan cuma buat nutup debu biar nggak masuk, salah. Nah. Kalau debu aja nggak masalah, cuma kalau masalah dari air yang udah masuk, nah itu bikin korosi kayak gini nih. Nah. Akibatnya kan fatal. Iya, ini contohnya kayak gua nih. Silnya tadinya masih bagus, itu belum waktunya rusak silnya. Ya. Tapi dia dipaksa rusak karena goresan as yang kasar ini. Iya. Jadi itu penting juga. Nah, palingnya kalau pas kita ke bengkel, Mas cek-cekin tuh karet-karet bootnya, boot setir. Semua itu karet boot ada fungsinya. Boot as roda itu juga ada fungsinya. Semua ada ya. Ada. Makanya dipasangin ya. Dipasangin gitu loh. Itu penting sebenarnya. Gak mungkin ya orang Jepang pun yang merancang mobil ini asal masang-masang aja kalau nggak ada fungsi ya. Iya, pasti ada fungsinya. Nah jadi untuk masalah ini seperti yang gua alamin sekarang, balik lagi lah ke si ownernya atau contohnya ini balik lagi ke guanya. Dia udah ngasih dua opsi antara di bubut sama di hard chrome katanya ya. Itu balik lagi ke guanya. Kalau misalkan budget guanya mungkin banyak, bisa di hard chrome itu bakalan lebih bagus dan dia lebih nyaraninnya kayak gitu. Cuman kalau di bubut bisa aja, cuman jangka waktunya nggak menjanjikan bisa awet lama ya. Kalau awet sih awet, lumayan lah. Jangka waktu katanya kurang lebih 2 tahun. Cuman kalau balik lagi ke guanya, kalau misalkan gua budgetnya nggak ada, ya itu jalan opsi minim budgetnya ya begitulah di bubut ya bro. Benar. Oke, jadi pengerjaan power steering gua udah kelar. Nah sekarang mungkin mobil udah beres, udah rapi ya om. Iya. Udah rapi. Nah jadi gimana om untuk masalah power steering mobil ini tadi? Itu sebenarnya masalah power steering ini kalau dari segi seal dalamannya itu sebenarnya masih bagus. Itu rusak kan karena tadi yang saya bilang, karena dia asnya korosi gara-gara karet boot besar. Nah kalau sebetulnya di sistem power steering itu kadang ada orang yang bilang, Mas kan astir itu kuat kayak asobeker. Sebenarnya tidak. Kalau astir itu nggak kuat sama korosi sama air. Kalau asobeker udah beda lagi kerumahnya tingkatnya gitu kan. Makanya si tutup boot tadi itu sangatlah penting. Penting banget ya. Sangat penting banget. Nah gitu. Nah, terus ya alhamdulillah walaupun kondisinya tadi udah korosi kayak gitu masih bisa kita perbaiki gitu loh. Dengan cara yang tadi di hard chrome gitu kan. Masih bisa ketolong lah ya. Masih bisa ketolong. Jadi nggak harus ganti satu gelondong, nggak usah. Gitu loh. Walaupun nggak harus ganti gelondong itu biasanya kalau keluhan lain kayak habis tabrak samping apa bengkok itu udah nggak bisa ketolong. Mau nggak mau ganti satu set ya. Tapi kalau baru masalah karat ini insya Allah masih bisa ketolong. Bisa ya. Nah untuk tadi kan jadinya nggak ada 2 pilihan di bubut sama di hard chrome. Nah untuk gambaran aja nih misalkan sama teman-teman gambaran doang ya, nggak usah real harga berapanya itu, untuk gambaran estimasi aja. Misalkan di bubut kalau sekitar berapa ke bawah? Kalau kita ambilnya di hard chrome aja ya. Kalau di hard chrome-nya itu di angka ya kalau tergantung gede kecilnya as. Kalau untuk all new seperti ini tadi asnya tergolong ya bagian kecil lah. Sama hampir sama kayak Avanza Grid itu sama. Kasaran hard chrome itu di angka kisaran 500-an. 400-500 tergantung lagi dari tukang chrome-nya. Gitu. Benar ya. Untuk estimasi ya gambaran aja ya. Kalau harga bubut pasti di separuh harga chrome. Kayak gitu aja berarti ya. Tadi si tips and triknya udah ya, tips and triknya untuk perawatan kayak gitu ya, intinya tadi seperti yang Om Otto bilang lah, intinya sering-sering pengecekan aja ya dari dari karet-karet boot, intinya dari bawah kolong-kolong gitulah. Apalagi kalau mobilnya yang sering main air ya. Nah, benar. Kadang kita nggak lihat usia karet boot, kadang karet boot itu masih bagus mas, baru ganti kemarin. Cuma kita harus lihat lingkungan kita. Iya benar. Lingkungan kita kadang banyak tikus. Itu tikus sering ngegigitin karet boot. Karet boot sobek, bolong, kita nggak kontrol tuh, nggak tahu. Jadi kemasukan air karet juga. Jadi jangan nyalain karet boot kan habis ganti kemarin mas. Kita lihat lingkungan sekitar. Kalau emang di situ
sekitar banyak, oh ini sering banyak tikus, sering dikontrol Iya. karet putih itu gitu ya. Kadang iketannya juga tuh harus sering Iketan dikontrol itu. ya. Kadang Benar. kurang apa? Kurang rapet, Kurang jadi masuk rapet air. atau ada yang lepas, Mm-mm. putus. Intinya lah pengecekan lah dari bawah Benar. untuk perawatan power steering sendiri. Jadi kalau di sini sendiri kan si Om Oto ini kan spesialis power steering ya, Iya. lebih spesialisnya ke power steering kan. Jadi untuk masalah spare part pun, Spare part, insya Allah di insya Allah sini bisa ready dijamin. semua ya. Ready. Dari jenis mobil apa aja tuh? Mobil Hampir semua. insya Allah hampir semua. Hampir semua mobil spare partnya ready ya. Dari Jepang, Eropa kita megang semua. Ready semua. Nah, jadi untuk teman-teman siapa tahu yang sama menggunakan mobil seperti ini all new atau mobil lainnya pun bisa datang ke sini ya. Bisa. Kalau bisa. Kebetulan Om Oto pun menurut gua sih sendiri ya dari pengerjaannya sih rapi, teliti banget lah intinya. Mudah-mudahan sih mobil gua awet ya Om. Amin ya. Dan bengkel Om sendiri makin sukses lah, Ya. lancar. Oke. Yang penting kita bisa jaga kualitas Nah. biar customer itu nggak kecewa. Itu aja Betul. sih. Itu sih Karena nomor. susah. Kita nyari customer itu susah. Iya. Gitu loh. Makanya kita harus benar-benar bisa ngejaga. Iya. Jangan sekedar kita berpikiran kok mencari duit aja nih, udah Ya. dapat duit ya. Tanggung jawab nomor satu. Betul. Mantap nih temen gue kayak ini. Oke, mungkin begitu aja kali ya Om. Ini alamatnya udah ada sih di video yang sebelumnya ya. Mungkin kalau teman-teman udah lihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat lah alamat lengkapnya ada di situ. Udah nama bengkelnya sih Raja Power Steering. Raja Power Steering ya. Dari Google Map ada. Iya. Oke Om Oto mungkin Oke. gitu aja ya. Makasih Oke, banyak. Sama-sama.